Apa kata Allah? Kita disebut sebagai pendusta agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu assalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, kita akan mendiagnosa level pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Apakah kita sudah mencapai level muttaqin, mukmin, muslim, atau malah negatif, muslim alias munafik. Khusus pada edisi kali ini kita akan membahas level munafik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, munafik menurut bahasa berasal dari kata nafaka, loban, tempat bersembunyi. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang menampakkan keislamannya namun sesungguhnya dia menyembunyikan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munafik ini adalah salah satu penyakit hati yang menderita penyakit positif. Munafik tidak merasa bahwa dirinya sakit. Namun yang bisa mendeteksi bahwa kita sakit adalah saudara kita yang mukmin dan muttaqin melalui petunjuk Al-Quran. Sehingga terkadang orang yang ditegur karena komunikasinya biasa tersinggung. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, munafik ini kita bisa ketahui bahwa kita ini positif atau bukan. Dan kita bisa mengenal apakah kita munafiknya stadium 1, 2, 3, dan 4 melalui kriterianya dan contoh-contohnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang positif munafik stadium 1 kita bisa lihat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa surah keempat ayat 142. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa hum yukhadi'un. Wa idza qamu ila salati qamu kusala riya'an nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Pertama itu adalah riya. Riya artinya ra'yun, suka memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia. Ketaatan-ketaatannya suka diperlihatkan. Tujuan hanya senang-senang. Ya, tidak ada niat lain, hanya ingin di-like. Sehingga setiap dia melakukan kebaikan, dia posting. Ya, alhamdulillah malam ke-10 saya sudah khatam Al-Quran. Dapat like. Ya, dan hati-hati kita yang like, maka kita juga akan terjangkit virus munafik ini. Karena yang like itu pasti sama-sama gelombangnya. Sama-sama munafik gelombang pertama ini tadi. Jadi kita harus hati-hati ketika melihat postingan yang berbau unsur riya. Hati-hati, jangan di-like. Karena kita akan termasuk golongan orang-orang yang munafik dalam unsur riya ini. Orang seperti ini dalam Al-Quran surah 25 Al-Furqan ayat 23 apa kata Allah? Wa qadamna ila ma amalu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang seperti ini nanti diperlihatkan, ya. Wa qadamna diperlihatkan pahalanya, ini pahala mengajimu, ini pahala salatmu, ini pahalamu. Kemudian apa kata Allah? Wa ja'alnahu haba'an mansura. Tapi apa kata Allah? Dilemparkan di mukanya, dijadikan bagaikan debu beterbangan. Lalu dia protes, di mana pahala mengaji saya? Kan kau sudah dapat penghargaan dari manusia. Kau kan melakukannya bukan mencari wajah saya, tapi ingin mendapatkan like di FB-mu, di Facebook-mu, di WA-mu. Kau sudah dapatkan itu di dunia. Maka di akhir ini kau tidak dapatkan apa-apa. Summa na'udzubillahi min zalik. Yang kedua adalah munafik stadium 2. Munafik stadium 2 ini adalah dalam surah Al-Ma'un ayat ke-4, 3 dan 4 disebut pendusta agama. Tidak benar agamanya. Sudah dikatakan oleh Allah tidak benar agama, tidak diakui keislamannya. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang salat, dia salat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ya, dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah tapi suka menunda-nunda. Ya. Sudah datang kewajiban haknya, sudah masuk nisab, haul tapi tidak mengeluarkan. Ya, kalau petani 500 gram beras harus keluar 5%. Ya, kalau dikali dengan 9.000 berarti sekitar 4.500.000. Kalau pendapatan kita itu harus keluar. Jangan sampai kita seperti Sa'labah. Ya, dia dapatkan doa dari Rasulullah sehingga dia kaya melalui bisnis kambing. Tapi setelah lebih nisab kambingnya, Rasulullah memberi utusan untuk datang menagih, tapi dia tidak keluar, menunda. Namun mengeluarkan tapi menunda-nunda. Akhirnya Rasulullah tidak menerima sakat kambingnya Sa'labah. Nah, kita ini setiap hari dapat gaji bulanan.
Kalau dinilaikan sekira 4.500.000, kalau kita tidak keluar, maka dikasih keluar tapi menunda-nunda. Sudah waktunya keluarkan zakat tapi nanti sudah lebaran baru dikasih keluar, ya. Sudah waktunya untuk naik haji atau umroh tapi ditunda-tunda. Maka kita termasuk stadium ini. Apa kata Allah? Kita disebut sebagai pendusta agama. Maka kalau kita termasuk golongan ini, saudara mukmin kita mutakin ini tidak berdosa kalau dia tidak melakukan 6 hal kepada kita. Karena kenapa? Orang muslim itu memiliki 6 hak terhadap muslim lainnya. Wajib dijawab salamnya, wajib didoakan ketika bersing, wajib dihadiri undangannya kalau dia mengundang, wajib dinasihati kalau dia minta dinasihati, wajib disalati jenazahnya, wajib untuk diantar jenazahnya ke kuburan. Tapi kalau kita ini termasuk tipe orang yang suka menunda-nunda perintah Allah padahal sudah menjadi kewajibannya, sehingga Allah merasa jengkel seperti seorang guru. Kita sudah menyepakati bahwa anak-anakku kerjakan tugasmu, kumpul tanggal sekian. Sama dengan Allah. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, innas salata alal mu'minina kitaban mawquta, dalam surah Nisa ayat 103, bahwa salat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang mukmin. Kita salat zuhurnya dan jam 12.15, tapi malah kita kerjakan nanti setelah masuk asar. Padahal kita mengaku mukmin, kita mengatakan dalam salat tak bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya, lanjutnya mengatakan bahwa ana minal muslimin, tapi buktinya salat tak ditunda-tunda. Sehingga apa kata Allah? Betapa banyak nanti orang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Betapa banyak orang mengatakan di hadapan Allah nanti, ya Allah kami beriman, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin, mereka tidak beriman. Buktinya suka menunda-nunda kewajibannya. Stadium 3, positif munafik stadium 3 adalah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Stadium 3 ini lebih parah lagi, ya. Bahkan dia meninggalkan kewajibannya karena demi dunia. Ya, kalau dia longgar baru dia kerja. Tapi karena kesibukannya, terkadang dia tidak puasa karena dunia. Terkadang dia tidak melaksanakan perintah Allah karena dunia. Bukan karena mencari wajah Allah, mencari keutamaan dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang seperti ini salat, puasa, haji, tapi hajinya, puasanya tidak akan mengantarkannya masuk surga, tapi malah masuk neraka. Seperti diantara mungkin kita ada yang puasa, orang salut melihat kita karena hamil tapi puasa, tapi ternyata sebenarnya kita ini tidak mau puasa, tapi kita dijanji THR sama suami kita, kalau kamu puasa full dalam keadaan hamil, saya belikan kit motor baru. Ternyata kita puasa karena motor baru. Nah, kita puasa sebagai anak muda, puasa bukan karena takut kepala Allah, takut dapat hantaman balok-balok dari orang tua kita. Berarti ini bukan namanya puasa karena Allah. Sehingga orang seperti ini kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Mereka ingin menipu Allah, tapi mereka menipu sendiri, menipu diri sendiri. Karena kenapa? Ternyata apa yang dilakukannya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia sudah berikrar menurut syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, apalagi di salatnya mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya, salatku, ibadahku, semua hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tapi ternyata puasanya hanya untuk dapatkan motor, hanya untuk dapatkan THR, hanya hajinya untuk mendapatkan pengakuan status sosial, sehingga dia pamer. Dia ingin menunjukkan, hei lihat mas, saya sudah naik status saya sudah haji, tidak mau mas cuci piring. Karena itu tujuannya dia melakukan ibadah kepada Allah, ya. Datang musim kampanye, ya baik-baik bersedekah apa dan sebagainya supaya dapat suara, maka itu termasuk kategori kemunafikan stadium 4. Sebelum dapat jabatan rajin baca ayat kursi, setelah dapat kursinya ayatnya dilupakan. Subhanauzubillahi min zalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kata Allah, orang-orang seperti ini Allah tidak akan memberikan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Terkadang dia tidak salat karena pekerjaannya, terkadang dia tidak melaksanakan haji padahal dia sudah mampu karena dunia. Maka orang-orang seperti ini tidak akan diberikan hadiah oleh Allah berupa nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah. Sehingga kalau dia disuruh puasa bagaikan sakaratul maut, disuruh pergi tarawihan bagaikan mau pingsan. Karena kenapa Allah tidak memberikan nikmat? Karena yang diberikan nikmat dan manisnya beribadah kepada Allah hanya
orang yang melakukan 3 hal ini. Pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Tapi tidak ada buktinya bahwa mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kenapa? Pekerjaannya lebih dicintai daripada perintah salat. Mobil lebih dicintai daripada perintah naik haji. Padahal sudah punya mobil 1, 2. Beli lagi tapi umroh tidak pernah mendaftar-daftar. Haji tidak mendaftar-mendaftar. Maka orang seperti ini tidak akan merasa manisnya. Sehingga apa? Dia diberi oleh Allah penyakit. Munafik ini adalah penyakit hati. Kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Orang munafik itu ada penyakit dalam hatinya, lalu Allah menambahkan penyakit dalam hatinya sehingga mereka mendapat azab yang pedih. Sehingga Allah, apa kata Allah? Karena kedustaannya, bohong. Ya, dia sudah bersumpah bersyahadat bahwa ibadahku, salatku untuk Allah melalui syahadatnya, tapi ternyata Allah nomor sekian, dunianya nomor sekian. Sehingga apa kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang seperti ini dalam surah Hud, surah 11 ayat 47. Apa kata Allah? Ya, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha wa hum la yub'atsun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Jadi orang yang gara-gara mementingkan kepentingan dunianya sehingga lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini dikasih semua apa yang dia cari. Tapi di akhir kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhir, tapi di akhirat nanti dia tidak akan dapatkan apa-apa kecuali neraka. Jadi salatnya, hajinya, puasanya bukannya mengantarkan masuk surga tapi malah masuk neraka. Summa nauzubillahi min dzalik. Yang lebih parah lagi adalah positif munafik stadium 4. Ini karena kenapa? Sudah ditambah penyakitnya oleh Allah dalam hatinya, sehingga apa kata Allah dalam Al-Quran? Summum bukmum umyum fahum la yurjiun. Ya, apa kata Allah? Sehingga buta hatinya, buta matanya, sehingga la yubsirum, dia tidak bisa mendengar, tidak mau kalau kasih nasihat. Sehingga apa kata Allah? Innal ladzina, dia sudah digolongkan oleh Allah sebagai golongan kafir. Sama saja ya, kata Allah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau beri nasihat atau tidak kau beri nasihat, mereka tetap tidak beriman. Ya. Siapa itu? Karena sudah ditutup hatinya. Ya, mereka orang-orang tipe ini sudah menjadikan orang-orang yang ingkar sebagai idolanya, sahabatnya. Ya. Ketika memilih pemimpin, dia lebih memilih orang-orang yang Allah murkai. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Nisa ayat 138-139, bahwa basyiril munafikina alladzina yattahizunal kafiruna awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata innal izzata lillahi jami'a. Kata Allah, mereka lebih memilih pemimpin orang-orang yang mengingkari Allah, mendustai Allah daripada orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah. Karena kenapa? Mereka mencari kemuliaan wajah di posisi kedudukan di orang-orang. Bahkan lebih parah lagi, ya, dia kelakuannya mengaku Islam tapi menghalangi aturan-aturan Islam diterapkan di muka bumi, menghalangi Al-Quran yang mulia diterapkan di muka bumi ini, mengeje-eje, menghina-hina, tidak cocok, tidak pantas. Sehingga apa kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 61, kata Allah bahwa wa idza qila lahum ta'alu ila ma'a anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ketika saudara-saudara kita beriman mengajak dan orang-orang mengajak bahwa mari kita berhukum dengan hukum Allah, apa kata orang-orang munafik? Ra'aital munafik, kau melihat orang-orang munafik menghalangimu dengan sekuat tenaganya, dengan mengatakan bahwa ini tidak cocok. Orang memakai pakaian syariah dianggap orang radikal, mengibarkan bendera-bendera yang benderanya Rasulullah dianggap orang-orang teroris, ya. Orang-orang yang taat kepada Allah selalu dicurigai, padahal dia adalah orang Islam. Ya, sehingga karakternya ini sama dengan orang-orang kafir, sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 36. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna anka sududa. Sesungguhnya orang-orang ingkar kepada Allah itu dia mengeluarkan hartanya, tenaganya untuk menghalangi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Sehingga wajar saja Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 140, surah An-Nisa surah keempat ayat 140 bahwa Allah akan mengumpulkan ini orang munafik dan orang-orang kafir satu neraka. Ya.
Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Bahkan lebih parahnya orang munafik ini dibawanya lagi neraka. Allah mengatakan dalam surah 45 An-Nisa ayat surah keempat bahwa innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya tempatnya orang-orang munafik itu di dasar neraka jahanam yang paling dalam. Karena dia mengaku Islam tapi kelakuannya ketelewat. Lebih jahat lagi daripada orang-orang yang ingkar alias kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini ciri dan sifatnya dan bahayanya kita berupaya menjauhinya. Mari kita memohon kepada Allah dengan sabar, mencari ilmu-ilmu tentang bagaimana supaya kita bisa ini cinta kepada aturan-aturan Allah yang sudah menjadi kewajiban kita, dan kita melaksanakannya dengan penuh rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta melalui salat kita supaya Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakan perintahnya dan diberikan rasa manisnya melaksanakan ketaatan dan menghadapi ujian dari Allah, apakah berupa perintah, larangan, dan musibah yang diutus oleh Allah untuk menguji level ke pengabdian kita kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.